seperti ini kawan. Kadang-kadang kawan-kawan itu banyak yang mengadu Pak, banyak yang paruhnya keluar tapi dia mati. Banyak kendalanya kawan, seperti itu tuh. Ya kan? Sudah seperti ini Pak, banyak yang mati. Apa masalahnya Pak? Coba cek kontrol. Ini belum, ini sudah menetas, tetapi belum merata kawan. Tapi belum merata. Ini setelah lagi kita lampunya hidup. Nah, alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para peternak puyuh yang khususnya masih dalam tahap-tahap penetasan. Hari-hari yang seperti ini yang ditunggu kawan. Ya, yang di tengah sudah mulai proses satu kotak nampaknya sudah hampir selesai. Ini masih ada beberapa kotak lagi, masih ada 1, 2, 3, 4 kotak yang belum netes, tapi ini sudah mulai kawan. Jadi kalau sudah mulai itu biasanya ya ini seperti ini. Ini detik-detik mulai dia memecahkan cangkangnya menggunakan paruhnya ya. Jadi di hari ke-17 ini memang dia itu menetas menggunakan paruhnya kawan. Dia akan keluar. Nah ini detik-detik mulai pecah, mulai ini. Nah ini nampaknya besok ini sudah mulai keluar ya. Nanti malam pun juga sudah mulai keluar ya ini ya. Nih seperti ini kawan. Kadang-kadang kawan-kawan itu banyak yang mengadu Pak, banyak yang paruhnya keluar tapi dia mati. Banyak kendalanya kawan, seperti itu tuh. Ya kan? Sudah seperti ini Pak, banyak yang mati. Apa masalahnya Pak? Nah, jadi kawan-kawan itu terkadang menyikapi permasalahan itu gimana ya? Masih terlalu apa ya? Kalau untuk di dalam penetasan ini memang gagalnya itu penyebabnya itu banyak sekali. Tetapi kalau biasanya yang paruhnya nggak mau keluar, terus dia mati gitu. Dia mati di dalam nggak bergerak lagi. Terus ya namanya mati nggak bergerak, Pak Edi gimana ini coba? Ya terkadang kalau dia itu mulai mau keluar seperti itu, mati Pak. Penyebabnya apa Pak? Itu banyak kejadian kawan-kawan yang seperti itu. Kayak kemarin yang di mana tuh ya? Yang di Surabaya apa ya? Nah, ini mulai pecah, mulai retak ini kawan. Tuh, banyak sekali yang sedang mulai proses kawan. Jadi, nah ini proses juga. Kalau ini nggak mati kawan, dia masih bergerak. Tuh, dia masih bergerak. Dia akan mencoba memecahkan cangkangnya gitu loh. Jadi, pertanyaan kawan-kawan yang kemarin-kemarin belum sempat saya jawab karena di sini lagi mau cari percontohannya gitu. Jadi kalau kita contohkan hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan sedikit banyak itu membantu ya, sedikit banyak membantu. Nah proses penetasannya itu dimulai dari sini kawan, dari sini, dari bawah. Ya bukan dari yang paling tajam, enggak. Gini. Prosesnya dari sini kawan. Tuh, dari sini. Oke, ada sumber pertanyaan kemarin. Kenapa Pak paruhnya keluar terus pada mati? Nah, ini kenapa paruhnya keluar terus mati? Dia nggak kuat keluar lagi, Pak. Nah, itu ada apa? Kenapa, Pak? Saya netaskan 2 kali kejadiannya seperti itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau berdasarkan pengalaman saya cerita berdasarkan pengalaman saja ya. Nih, yang seperti ini. Ini masih hidup kawan tuh. Tuh ya, ini masih hidup. Ini sedang dalam proses kawan. Jadi kalau pengalaman saya, kenapa kok dia pada mati di dalam? Itu akibat biasanya suhu itu kepanasan kawan. Ya, suhu itu kepanasan, terus sirkulasi dari udaranya kurang. Kalau ini saya pakai ventilasinya, tuh ya, agak lebar 1,
kemudian 2 itu di situ, kemudian 3 itu di sana. Nah, itu ada 3 kawan. Tuh, lebar. Kemudian saya kasih kawat supaya nanti cicak ataupun binatang-binatang apa yang dia tidak bisa masuk. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Kenapa kok dia waktu mau keluar dia pada mati di dalam, Pak? Cangkangnya dia lemes, Pak. Itu biasanya faktornya itu yang umumnya terjadi itu biasanya kepanasan, kawan. Mungkin dari awal kepanasan sampai ke akhir kepanasan. Mungkin juga gini, Pak, wong suhunya 38, 37 kok kepanasan. Nah, biasanya ya, biasanya di iklim terik tengah matahari itu, waktu tengah hari, kita kurang kontrol, kawan. Jadi suhu dari luar itu masuk, berakibat kepanasan. Akhirnya apa? Akhirnya masuk ke dalam telur kepanasan. Ini siang tadi saya matiin kok. Ya, ini siang tadi saya matiin. Nah, di sini juga kalau untuk suhu itu jangan terlalu panas kalau waktu kayak gini ya. Nanti takutnya kalau waktu kayak gini panas, nah ini nanti kita bisa jadi malah banyak yang lumpuh, kawan. Kebanyakan lumpuh. Kebanyakan kalau apa namanya, dia itu lumpuh, kemudian cacat, terus kemudian nggak sempurna, itu biasanya pemicunya itu dari kepanasan. Ya, pemicunya dari kepanasan. Kalau sudah kepanasan, banyak, kawan. Apa namanya, resikonya tuh banyak kalau namanya kepanasan. Bisa lumpuh, bisa cacat, kemudian banyaknya mati di dalam itu tadi, gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah lumpuh, susah, kawan. Susah. Nah, ini seperti ini bukannya lumpuh, ya, bukan lumpuh. Ini masih dalam proses-proses penyetabilan. Stabilkan kekuatan badan dulu. Mereka akan belajar berlari-larian. Karena ini bulu-bulunya ini belum kering, kawan ya. Ini dalam tahap-tahap apa namanya, penyesuaian dulu. Ini karena bulunya kan belum kering ya. Itu masih terbaring sana, masih lemes terbaring sini. Apalagi yang itu. Nah, yang itu mereka berdua di situ itu masih kedingin, masih apa namanya, bulunya masih proses dari pengeringan itu tadi. Makanya dari sini sudah harus kita kontrol, harus kita pelajari. Ini adalah waktu-waktu krusial di mana puyuh itu memang saat-saat seperti ini itu harus perlu ekstra hati-hati dalam penanganan. Terus penanganannya seperti apa, Pak? Ya sudah, biarkan saja. Nanti akan kering dengan sendirinya, kemudian besok kita pindah, kawan. Jadi, nah itu tadi. Halo, selamat datang di dunia, kawan. Nah, itu yang masih lucu-lucunya hobinya di sini, ya. Oke, rekan-rekanku, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, berbagi pengalaman saja. Kalau pada mati di dalam itu biasanya efeknya itu adalah kepanasan. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam sehat untuk rekan-rekanku semuanya. Selamat malam, salam sejahtera, salam ceketer dari Jambi, kawan. Terima kasih.